saya yakin bahwa timnas Indonesia sama orang-orang baru itu Ya, yang naturalisasi dari Belanda. Ya, memang bisa lebih kuat. Ternyata ada beberapa ya yang sekarang banyak, Pak. sudah naturalisasi. Iya. Nggak tahu mungkin 9, 11. Saya lahir dan besar di Bogor dan pada umur 8 sama orang tua saya pergi ke Belanda. Tapi ya dalam hati saya pikir mereka ada hubungan dekat dengan Indonesia. Ya. Jadi ya WNI atau warga negara Belanda yang mungkin tidak begitu penting. Yang penting mereka bisa bermain sepak bola dengan baik. Deep Talk episode 17. Ini ringan banget, kita bakal ngobrol soal bola, tapi ada dikit-dikitnya kita ngomong serius. Kita bicara sama Dubes Belanda, Bapak Lambert Krijns. Ya. Apa kabar Pak De? Ya, alhamdulillah baik. Ini lagi-lagi spesial setelah duta besar Malaysia di Indonesia. Sekarang kita terbang sedikit ke barat, ya, ke Eropa. Ke Eropa Dengan Ambasador Lamberts. Ya, ini kedekatan historisnya benar-benar lekat sekali ya Pak De. Ya. Dan banyak yang pengen kita obrolin, dari yang ringan-ringan sampai isu nggak bisa kita bilang berat, agak berat. Lengkap. Ya. Pak De mau welcome? Oh ya, selamat datang, Excellency. Welcome to Kumbaran. Terima kasih Pak. Ya. Nah, ini langsung saja ini kita gas karena Pak Dubes ini lahirnya di Bogor. Iya nih. Langsung kita tes. Kumaha damang? Tidak sepak kalau begitu. Tapi terima kasih pertama sudah menerima kami di sini. Ya, memang saya lahir dan besar di Bogor dan pada umur 8 sama orang tua saya pergi ke Belanda. Oh, Ya. Berarti memori-memori pas masih kecil masih ada ya Pak? Pas tinggal Masih di Bogor? dong, ya. Dan setelah itu karena saya rindu mau pulang ke Indonesia, jadi saya kuliah di Bandung. Oh, di mana? Selama 2 tahun. Ya itu sebenarnya itu seperti magang kerja di sana. Oh. Ya. Tapi ada hubungan dengan ITB. Oh, Ya. Ini Ya. kampusnya sama dengan presiden kita ya, ITB, Pak Soekarno. Ya betul. Pak Duta Besar lahir di Bogor, Ya. besar di Belanda, kemudian jadi Duta Besar di Indonesia. Ya betul. Pak Duta Besar, lebih merasa Indonesia atau lebih merasa Belanda? Ya itu memang bisa dibayangkan kan bahwa ini posting yang sangat istimewa bagi kami karena lahir di sini. Bapak saya sebenarnya guru besar bahasa Indonesia, jadi di Leiden, di Universitas Leiden. Ya, kalau di rumah selalu ada hubungan dengan bahasa Indonesia, tapi juga dengan orang Indonesia yang misalnya menginap di rumah kami. Ya, jadi posting ini, pekerjaan saya di sini ya buat saya sangat istimewa dan ini merupakan kehormatan besar. Buat setiap Dubes Belanda ini posting ini pekerjaan yang istimewa karena hubungannya antara Indonesia dan Belanda sangat kuat, tapi juga sangat sensitif kadang-kadang sebab historinya, sebab sejarahnya. Tapi buat saya ya ini lebih khusus daripada untuk yang biasa. Jadi, bagaimana Excellency bisa how to reflect kecintaan Anda kepada Indonesia misalnya? Ya saya sering bercandakan bahwa kulit putih tapi darah merah. Wah, ini dia. Pikir ini sebagai tanah airku. Iya. Jadi ya kalau saya dari Belanda ke sini dia bilang saya pulang. Oh. Saya pulang kampung. Jadi kampung saya di mana? Di sini atau di Belanda? Gak tahu. Kampungnya di Bogor apa? Iya, Kalau di Belanda di Leiden? Di Den Haag. Oh di Den Haag ya? Ya, kebanyakan orang pegawai negeri PNS tinggal di Den Haag. Iya. Tapi ini yang menarik soal langsungnya kita ngeliat nih baju bola udah langsung pakai baju Belanda. Iya. Padahal kalau baru-baru kan timnas baru lawan Irak kan. Pak Dubes nonton nggak? Ya jadi jelas kalau timnas bermain ya sayangnya mereka tidak begitu baik kan kontra dengan Irak. Tapi Irak itu buat kami juga Irak itu negara yang selalu kuat.
di Iya, bidang sepak bola. Olahraga. Ya. Yang menariknya nih sekarang Pak Dubes nggak bisa dipungkiri tim nasional kita nih ada improvisasi kuat karena bantuan dari pemain-pemain naturalisasi asal Belanda. Ya. Ya itu menurut Pak Dubes gimana Pak? Ternyata ada beberapa ya yang sekarang Banyak Pak, sudah naturalisasi. Iya, iya, iya. Nggak tahu mungkin 9, Iya. 11 atau ya. Saya pikir kebanyakan mereka orang Belanda, tapi latar belakangnya keturunan Indonesia. Mungkin ibunya orang Indonesia atau kakek seorang Indonesia yang pindah dari Indonesia tahun 50-an ke Belanda. Jadi mereka juga darahnya Indonesia, tapi campur. Jadi mungkin loyalitasnya, jadi hubungannya juga dengan dua-duanya negara. Mungkin seperti saya juga kan kulitnya mungkin bagaimana campur coklat hitam atau putih saya nggak tahu, tapi ya dalam hati saya pikir mereka ada hubungan dekat dengan Indonesia. Jadi ya WNI atau warga negara Belanda yang mungkin tidak begitu penting. Yang penting mereka bisa bermain sepak bola dengan baik. Sayangnya kemarin masih belum sukses, tapi saya pikir dengan pemain-pemain yang sangat profesional itu, timnas Indonesia memang bisa maju step for step. Jadi mungkin tidak begitu cepat, tapi saya yakin bahwa timnas Indonesia sama orang-orang baru itu yang naturalisasi dari Belanda, ya memang bisa lebih kuat. Karena lebih kuat, beberapa antara mereka sangat dihargai juga di kompetisi Belanda. Oke. Jadi kalau Pak Dubes nggak masalah ya. Kadang-kadang kan di sini masih ada pro kontra kan Pak. Kalau kita lihat ya jujur Pak D juga mungkin tahu masih ada pro kontra nih. Pengennya pemain lokal, tapi ada juga yang nggak masalah juga yang bilang nggak apa-apa dari Belanda karena mereka punya darah Indonesia dan mereka tuh mainnya bagus. Kalau Pak Dubes nggak masalah ya. Yang penting apakah mereka pemain sepak bola yang baik atau tidak, kan latar belakangnya kurang penting. Kalau kurang baik mereka tidak harus ikut timnas nasional. Tapi kalau mereka bisa membantu dengan meningkatkan level permainan di Indonesia, welcome. Anak-anak yang pernah besar di sepak bola Belanda. Itu apa kelebihannya dibandingkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Indonesia? Kalau Pak Dubes lihat tuh. Apa kira-kira Pak Dubes? Ya mungkin kalau dibandingkan kompetisi di Belanda mungkin sudah lebih dewasa karena ada pengalaman yang sudah lama kan. Sepak bola di Indonesia di Belanda sudah populer selama mungkin lebih daripada 100 tahun dan kompetisi antar Belanda dan misalnya Jerman, Prancis, Italia, Inggris sangat kuat. Jadi pemain-pemain di kompetisi Belanda harus menghadapi pemain-pemain yang lain yang juga sangat kuat. Jadi mereka punya pengalaman yang lebih baik mungkin ya. Lebih baik dan juga ada dikonfrontasi dengan pemain-pemain yang lain. Yang juga same level. Itu semuanya bukan hanya Belanda tapi juga ada kompetisi Eropa kan di sana. Ya itu kompetisi tertinggi di dunia. Mungkin sama dengan yang di Amerika Serikat, Amerika Latin. Kalau kompetisi yang ada di Belanda dibandingkan kompetisi di negara lain misalnya Jerman ataupun Inggris misalnya, bagaimana Pak Dubes lihat? Ya itu ada perbedaan duit. Itu yang paling penting Pak. Kalau yang ada duit ada pemain-pemain yang paling baik. Nah jadi jelas kompetisi yang di Inggris, Spanyol, mungkin Italia ada duit. Jadi klub-klub yang di sana atau yang PSG di Paris, Paris Saint-Germain ada duit. Kompetisi Jerman saya pikir berbeda sedikit karena di sana juga ada banyak uang, tapi juga kualitasnya tinggi di sana. Tentu saja kualitas di negara-negara lain juga tinggi, tapi disebabkan oleh uang yang dimasukin dalam klub-klub di sana. Nah, kalau kompetisi Belanda
sama sekali tidak begitu kaya kalau Ya. dibandingkan dengan 4 negara-negara itu. Ya. Jadi Pak Dubes mau mengatakan bahwa pemain-pemain di Belanda itu tidak terlalu bergelimang uang gitu. Kurang yang kalau kamu kurang kaya harus mencari jalan yang lain kan, Iya. harus iya. menggunakan skill yang lain. Nah kalau skill yang atau sesuatu yang sangat istimewa di Belanda itu sekolah-sekolah pemain yang muda seperti sekolah sepak bola Ajax itu sangat terkenal. Mereka ada skill untuk membangun the development ya, jadi pemain-pemain yang masih muda, yang dari umur 6 tahun. 6 tahun ya. Jadi ada banyak contoh di tim Ajax, tapi juga di Feyenoord, di PSV, di tim-tim Twente yang lain, yang sudah dari muda, dari umurnya yang rendah, sudah dibantuin di sekolah profesional itu. Dan kebanyakan mereka ya kalau sudah baik ya keluar ke Inggris. Berapa persen dari pemain-pemain di Belanda itu yang kemudian diambil klub-klub lain di luar Belanda? Saya nggak tahu. Cukup banyak tapi. Saya nggak tahu, tapi ada mungkin ya sekarang mungkin antara 20 dan 50 pemain yang Top. di top yang di klub-klub Eropa. Wah. Ya. Tentu saja Ekspor, ada lebih banyak, tapi Iya. yang bermain di dalam kompetisinya mungkin antara 20 dan 50 saya pikir. Kalau tadi kan kita udah bicara sepak bola Indonesia dan sedikit Belanda. Kalau Pak Dubes lihat gimana? Optimis nggak Belanda di Euro nanti bulan Juni nih dengan timnas? Ya, saya sangat optimis. Itu tim yang cukup muda. Dan mereka masih perlu waktu untuk saling berkenal. Iya. Tapi itu semua pemain-pemain dari klub-klub Eropa yang biasanya tidak bertemu di dalam kompetisi Belanda. Bagus banget Pak. Masih muda, tapi cepat dan kreatif dan dan ada yang di depan Brobbey juga, aduh bisa bahaya. Tapi dia kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak tahu mungkin malas atau tapi kurang baik. Jadi tingkatnya kurang stabil. Pak Dubes nih, saya jadi penasaran nih. Pak Dubes punya pemain idola nggak? Kalau yang dari Indonesia yang sekarang Pak Dubes, pemain-pemain Belanda yang di Indonesia punya? Ya, dulu ada beberapa nama yang terkenal, tapi memang itu generasi dulu. Sekarang sudah kakek seperti Simon Tahamata atau Van Bronckhorst sudah lebih. Dan sekarang pasti ada, tapi saya kurang. Saya sudah tinggal terlalu lama di sini Pak, jadi kurang ikut kompetisi Belanda. Nih, gimana Pak Denny? Ya, saya untuk sepak bola saya punya pertanyaan terakhir. Dulu kan di dalam peta sepak bola internasional, Belanda itu termasuk yang sangat kuat. Ya. Bagaimana prediksi Pak Dubes dalam Piala Dunia ke depan ini? Saya pikir tantangan buat Belanda karena ada begitu banyak pemain sepak bola yang bermain di luar Belanda. Jadi dari macam-macam klub Eropa, mereka tidak ada pengalaman untuk bekerja sama, jadi untuk bermain bersama dalam satu tim. Tidak ada misalnya 8 dari Ajax dan 6 dari Feyenoord. Mungkin hanya 2 dari Ajax, 1 dari Feyenoord dan yang lain semua dari luar negeri. Jadi di sana itu tangan khusus Belanda. Pemainnya baik sekali, tapi masih belum ada tim. Nah, kalau ada waktu untuk pelan-pelan to develop, membangun satu tim, saya pikir ada kemungkinan besar Belanda bisa sampai half finals seperti itu. Ya. Pak Dubes sekarang sedikit bergerak ke tempat lain. Di Belanda sangat banyak warga negara Indonesia, di semua kota. Setiap kota bisa puluhan ribu orang. Berapa jumlah mereka sekarang?
tidak ada yang tahu. Tapi betul diaspora Indonesia di Belanda sangat besar. Sudah dari lama kan, dari dulu ada banyak orang Indonesia yang yang pergi ke sana, dan ini jadi kelompok Indonesia di Belanda sangat dengan baik berasimilasi. Iya. Jadi integrasinya dalam masyarakat Belanda sangat baik. Misalnya ada contoh aja, tapi ada banyak pernikahan antara orang Indonesia dan orang Belanda. Anaknya sekarang bermain football di sini. Ya. Itu orang yang dinaturalisasi menjadi WNI. Jadi hampir tidak ada perbedaan yang jelas antara grup orang-orang Indonesia yang dulu pindah ke Belanda dan masyarakat atau orang Belanda. Di sini juga ada banyak orang Belanda yang tinggal di sini, Pak. Ya. Dari sejumlah 270.000 orang asing yang tinggal di Indonesia, hampir 10% adalah orang Belanda. Kebanyakan di Bali, tapi juga di Jawa, di pulau-pulau yang lain. Ya. Jadi pemerintah Belanda itu sebetulnya sangat welcome terhadap warga Indonesia yang mau tinggal di sana. Ya, selalu. Itu faktor historis atau faktor politis? Nggak tahu. Kalau saya selalu bilang tentang hubungan antara negara Indonesia dan Belanda, yang paling penting buat saya itu hubungan people to people contact. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang Indonesia yang tinggal di sana, begitu banyak orang Belanda yang tinggal di sini. Kita saling mengerti. Bahkan ada banyak kata bahasa Indonesia dalam bahasa Belanda. Ada lebih banyak kata Belanda dalam bahasa Indonesia. Cuman di Den Haag kan, hanya di Den Haag, kota Den Haag, ada 350 restoran Indonesia. Wah, Den Haag aja. Jadi ada pilihan. Jadi kami sebagai bangsa Belanda sudah terbiasa dengan pengaruh Indonesia. Tentu saja tapi saya dengan latar belakang saya mungkin eksepsional. Tapi orang Belanda biasa sudah terbiasa, sudah tahu tentang Indonesia, sudah bisa makan sambal. Yang pasti nasi goreng semuanya. Nasi goreng, pisang goreng, tahu goreng. Iya. Pak Dubes tadi mengatakan bahwa people to people kontaknya sudah sangat tinggi. Apakah itu pada akhirnya juga terrefleksi dalam kerjasama formal Indonesia dan Belanda? Dan dalam bentuk apa? Udah agak serius nih Pak Dubes. Tadi yang santai nih. Itu karena itu pertanyaan yang agak sulit, karena bagaimana itu hubungan atau kerjasama formal. Tentu saja yang formal itu antara pemerintahan dan pemerintahan. Tapi dua-duanya pemerintah tahu bahwa people to people contact itu yang paling penting, yang juga yang sangat istimewa antara negara-negara, yang antara dua negara itu. Misalnya di bidang pendidikan dan ilmu sains, ilmu pengetahuan, di bidang perdagangan, di bidang kebudayaan dan seni. Yang penting orang yang pergi ke sana ke sini, atau orang yang pergi ke sini ke sana untuk studi, untuk berdagang, untuk bekerja sama, dan semua itu jadi totalnya itu merupakan hubungan bilateral. Jadi hubungan bilateral bukan hanya official dari Kemlu yang bicara sama official dari Kemlu Belanda. Yang jauh lebih penting dan jauh lebih luas juga orang-orang seperti kita, orang biasa yang ada hubungan itu. Maksud saya begini, Pak Duta Besar, apakah itu terrefleksi misalnya dalam perdagangan, bahwa perdagangan Indonesia dan Belanda itu lebih tinggi dibandingkan perdagangan Indonesia dengan Jerman atau Perancis dan yang lain? Ya, betul. Kalau misalnya kalau dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lain, Belanda investor
paling besar di Indonesia. Nah. Ya. Jadi dari setiap 10 euro investasi dari Eropa, dari setiap 10 euro, 7 euro datang dari Belanda. Jadi 70%. Jadi jauh lebih besar dari. Kenapa? Karena investor-investor seperti Philips di sini, ya, lampu itu sudah ada pengalaman yang mungkin lebih daripada 100 tahun. Jadi ada sejarah itu. Tapi juga itu people to people connection itu yang tadi dibahas. Kalau itu tentang investasi, tapi kalau kita bicara tentang perdagangan, Indonesia lebih besar daripada Belanda. Jadi ada lebih banyak produk dari Indonesia ke Belanda daripada terbalik. Kenapa? Karena Indonesia menganggap Belanda sebagai pintu masuk ke Eropa, the gateway to Europe. Yeah. Kami menganggap Indonesia sebagai pintu masuk ke ASEAN. Jadi misalnya setengah tahun yang lalu ada pertemuan resmi antara Ibu Menlo Belanda sama Ibu Menlo Indonesia, Ibu Retno di sini. Jadi dua-duanya juga begitu bilang, membahas begitu kan, dua-dua negara ini punya posisi yang seperti bercermin. Yeah. Kami di Belanda berperan sebagai pintu masuk buat Indonesia di Eropa, tapi Indonesia buat kami penting sekali buat sebagai mitra di ASEAN. Ya. Jadi ya itu win-win. Iya. Ya. Pak Dubes, kalau sampai pada perdagangan kita akan bicara tentang masalah yang sedang dihadapi Indonesia dan beberapa negara lain, yaitu kelapa sawit. Ya, CPO. Ya, CPO. CPO kita kan kemungkinan akan di-ban di Eropa, Uni Eropa, melalui EUDR, European Union Deforestation Regulation. Saya dengar-dengar tuh Belanda itu mau membantu Indonesia, paling tidak untuk menjembatani agar terjadi pemahaman yang sama tentang itu. Pak Dubes bisa sedikit jelaskan tentang itu. Isu ini lagi ini juga Pak Dubes nih, salah satu isu sawit ini menjadi isu yang hangat lah dibahas di Jakarta. Jadi mungkin bisa dijelaskan dengan Pak Dubes. Tapi buat kami sebagai diplomat selalu yang penting kalau ada soal yang hangat harus persis sekali dan dengan fakta dan data yang benar. Karena ada banyak salah paham tentang kelapa sawit. Pertama, kelapa sawit masih welcome di Belanda. Kami perlu kelapa sawit. Untuk apa? Untuk saya botak, saya tidak punya rambut, tapi saya tidak menggunakan shampoo banyak. Tapi kalau yang menggunakan shampoo, dalam shampoo ada kelapa sawit. Dalam sabun ada kelapa sawit, dalam banyak makanan ada kelapa sawit. Jadi kelapa sawit itu bahan yang penting sekali. Jadi industri di Belanda, di Eropa akan menggunakan kelapa sawit. Jadi kelapa sawit welcome. Yang penting itu kelapa sawit yang diproduksi secara sustainable, berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, kebanyakan kelapa sawit yang diekspor dari Indonesia sudah capai tingkat berkelanjutan. Di sana tidak ada masalah. Nah, di Eropa ada aturan yang dari beberapa tahun yang lalu bahwa mereka bilang kelapa sawit yang digunakan sebagai biodiesel untuk truk, untuk mobil, nah itu akan dikurangi. Jadi di sana ada sampai tahun 2030 mungkin semakin kurang impor kelapa sawit dari Indonesia dan dari Malaysia dan negara-negara lain. Tapi kelapa sawit yang digunakan buat konsumsi literal atau konsumsi shampoo itu tidak ada masalah. Nah, itu satu. Jadi kelapa sawit masih welcome di Belanda selalu. Nah, sekarang ada EU Deforestation Regulation. Maksudnya jadi produk bahan-bahan seperti kelapa sawit, tapi juga
bahan yang lain, kopi, teh, kakao, yang diproduksi di lahan yang dulu ada hutannya itu dibabat untuk memproduksi bahan itu tahun 2020. Nah di sana harus menunjukkan bahwa kelapa sawit itu atau bahan yang lain, kakao misalnya, tidak ada dampak negatif ke deforestation. Yes. Apa itu kalau bahasa Indonesia? Iya. Jadi, kebanyakan perusahaan misalnya kelapa sawit yang besar seperti Sinarmas di sini mereka bisa menunjukkan dari mana kelapa sawitnya. Ini kelapa sawit dari lahan yang dulu tidak ada hutan atau itu dulu sekali hutannya. Cuman petani kecil, jadi yang sistemnya kurang advanced, duit kurang uang ya. Mereka lebih sulit untuk menunjukkan bahwa kelapa sawit itu dari lahan yang dulu tidak ada hutan. Nah, mereka memang ada tantangan besar di sana, dan kami juga recognize itu juga. Setuju. Jadi kami mencoba membantu mereka dengan meningkatkan produksi dan juga dengan memfasilitas dengan sistem burokratis itu. Ya, jadi memang itu tantangan, saya setuju. Tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan di sini bilang bisa. Kalau perusahaan di sini memang kemudian sudah memenuhi apa yang disebut dengan ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil. Cuman memang seperti Excellency sampaikan tadi, untuk petani-petani ini memang harus diberikan special treatment karena mereka bukan korporasi. Dan saya kira itu sesuatu yang baik sekali. Dan ketika Indonesia berhadapan dengan Uni Eropa, pikir kita tentunya Belanda sebagai saudara kita yang lama di sini tentu bisa menjembatani untuk bisa mengurai masalah. Sehingga tidak berkelanjutan. Ya, betul. Itu juga peran kami di Brussels menjelaskan kepada birokrasi di Brussels apa dampaknya untuk negara-negara seperti Indonesia. Jadi kami juga membantu di sini untuk mengurangi dampak negatif. Tapi yang penting ini bukan hanya keputusan pemerintahan di Eropa. Ini kami didorong oleh consumer, orang yang membeli. Itu penting untuk mengerti orang yang jadi masyarakat di Eropa mau membeli bahan yang bersih. Mereka mempengaruhi parlemen atau dengan dibantuin oleh NGO. Nah, parlemennya mempengaruhi pemerintah. Jadi itu bukan hanya pemerintah yang memutuskan ini secara langsung itu. Enggak. Kami dipengaruhi oleh masyarakat. Jadi itu cenderung di Eropa, tapi juga di negara-negara yang lain. Sampai di sini di Indonesia juga, di Jakarta, di Bandung, di Jogja ada orang yang mau makan lebih bersihkan, makan produk organis atau membeli produk yang produk berkelanjutan. Jadi itu cenderung jadi kami sebagai pemerintah harus mereaksi, harus juga ada diskusi dengan pemerintahan yang lain. Bagaimana kita bersama-sama bisa mencari solusi, jalan keluar. Nah, ini tadi udah sawit udah, terus juga bola udah. Nah, sekarang kita pengen, kalau nggak salah Pak Dubes, ini tahun terakhir ya Pak Dubes ya? Udah mau pulang ya Pak Dubes ya? Ya, ini sudah tahun kelima. Tahun kelima? Iya, jadi memang saya akan pulang ke kampung yang lain, kampung yang di Belanda. Terus bisa diceritakan nggak Pak Dubes 5 tahun ini apa yang paling berkesan lah dari tugas di kampung halaman? Ya, itu pertanyaan sulit Pak. Tapi tentu saja kami bisa berjalan-jalan di Indonesia. Ini
aduh sangat bagus negara ini dari pihak pariwisata. Tapi aduh saya juga nanti pasti kangen makanan Indonesia. Tapi buat saya yang paling penting ya orang-orang Indonesia itu. Orang Indonesia begitu ramah dan sopan dan respectful. Saya selalu bilang, saya suka kendaraan di sini di Jakarta. Kamu suka the traffic here? Saya suka karena di sini kendaraannya sopan. Kalau di Belanda lebih agresif. Di sini lebih lebih toleran. Lebih toleran, betul. Jadi masyarakat di sini juga lebih toleran. Ya, itu saya pasti I will miss that very much. Tapi yang paling menarik juga Pak Dubes nih, saya lihat di Instagramnya sering ke rumah-rumah tua. Foto-foto di rumah tua. Itu gimana Pak Dubes? Iya betul Pak. Ini cuman itu hobi aja ya. Tapi kalau saya tinggal di Menteng, di Menteng ada banyak rumah-rumah kuno yang tua. Ya, saya lihat beberapa rumah itu dihancurkan, ya, saya lihatnya. Jadi sayang sekali kenapa dihancurkan dan yang dibangun ya itu rumah nggak tahu. Kami bilang McMansion. Jadi semuanya sama, tidak ada karakter yang dari dulu. Jadi saya juga tertarik oleh cerita rumahnya, tapi juga cerita orang yang tinggal di sana karena di banyak rumah-rumah kuno di Menteng ada cerita keluarga yang di sana, kadang-kadang orang menteri, jadi di sana tinggal sudah dari tahun 30-an atau 40-an atau 50-an. Nah sudah lama. Nanti hari Minggu ini saya akan bertemu sama seorang yang sudah dari sejak tahun 30-an 1935 tinggal di rumahnya. Nah itu cerita yang sangat istimewa kan. Jadi 3 generasi sudah di sana, rumahnya dipelihara dengan baik. Nah ya itu jadi bukan hanya rumahnya tapi juga cerita orang yang tinggal di sana. Itu akan sangat baik sekali kalau Pak Dubes senang berbagi cerita itu baik melalui buku ataupun yang lain. Nggak ada niat buat nulis nih Pak Dubes. Tidak ada waktu Pak. Masih sibuk Pak De. Tapi memang di Instagram saya suka berbagi pengalaman saya dengan rumah-rumah di sini di Menteng, tapi juga misalnya di Bandung ada banyak rumah yang masih tua yang masih ada, di Malang, di Semarang, di Palembang, di Bogor Pak. Bogor juga ada kawasan dekat Kebun Raya, saya lupa namanya, yang masih sangat original di sana. Sejuk di sana, tidak ada kendaraan. Ya saya lupa namanya. Itu daerah taman. Ya bagus sekali. Jadi ada. Ya. Tapi yang kalau dari Pak Dubes lihat nih agak panjang sedikit nih Pak. Kalau daerah yang paling berkesan apa Pak di Indonesia yang paling bagus lah kalau Pak Dubes lihat? Dari Sepang, kan Pak Dubes sudah banyak kemana-mana nih di Indonesia. Itu pertanyaan sulit, tapi ya saya suka Bandung karena saya tinggal di sana selama 2 tahun sebagai mahasiswa. Jadi kalau orang ya muda tentu saja di sana ya keluar dan bermain-main dan itu belajar bahasa Sunda sedikit, makan bajigur, bandrek, gitu lah. Jadi jadi meskipun Pak Dubes akan pulang, tapi Indonesia tetap akan berada di hati Pak Dubes ya. Selalu. Itu di bawah kulit saya, tidak bisa dilepas. Apakah itu juga berlaku untuk keluarga Pak Dubes? Ya, anak saya dan istri saya tinggal di Belanda, tapi sering mereka ke sini. Jadi juga mereka sangat senang di sini. Ya. Pak D, itu tadi cerita Pak Dubes ya, kita udah ngobrol banyak dari bola, dari sawit, dari kerjasama dan juga pengalaman pribadi Pak Dubert Lambert selama di Jakarta. Itu yang sangat berkesan. Pak D ada pertanyaan terakhir? Ya, saya hanya mendoakan Pak Dubes tetap sehat ya, tetap bersemangat ya. Orang Belanda itu umurnya panjang-panjang. Dan tentu di waktu yang masih tersisa mudah-mudahan Pak Dubes masih bisa menciptakan banyak manfaat untuk
kedua belah bangsa. Ya, terima kasih Pak Padi, Pak Heri. Ya. Terima kasih atas kesempatan ini Ya. dan saya berharap bahwa timnas Indonesia bisa menang. Lawan Filipina. Minggu depan ke Filipina kan? Main di Dengan sini, Filipina. main di GBK, tapi Kapan? lawan Filipina Tanggal hari 11. Selasa. Wah, hari Selasa ini. Iya. Pak Jo. Jangan lupa. Ya, Pak. semangat ya. Oke. Nah, Yuk. semoga kita menang. Ya. Terima kasih banyak Pak Dubes atas kesempatannya. Teman-teman, tadi kita udah bicara dengan Dubes Belanda untuk Indonesia, Lambert Reins. Semoga benar spellingnya. Betul, Pak. Kita berjumpa lagi dengan Deep Talk episode lainnya. Tetap di YouTube Kemparan. Andreas Geri undur diri. Pak D. Dan Pak Dubes Lambert Reins. Terima kasih. banyak. See you.